Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurfadila Istiqamah, kelas PTIKD Universitas Negeri Makassar. Baik, kali ini kita akan membahas materi tentang sistem keamanan komputer, di mana terdapat pokok pembahasan. Yang pertama, keamanan komputer. 2, jenis serangan. 3, keamanan yang berhubungan dengan informasi atau data. 4, langkah-langkah keamanan komputer. 5, mencegah terjadinya serangan pada komputer. 6, tips keamanan sistem baik terhadap virus, trojan, worm maupun spyware. 7, kebijakan sistem keamanan komputer. Pertama yaitu keamanan komputer. Menurut Goldman, pada tahun 1999 dalam bukunya Computer Security menyatakan bahwa keamanan komputer adalah berhubungan dengan pencegahan diri dan deteksi terhadap tindakan pengganggu yang tidak dikenali dalam sistem komputer. Sistem keamanan komputer bermanfaat menjaga suatu sistem komputer dari pengaksesan seseorang yang tidak itu. Sistem keamanan komputer bisa juga berarti suatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer tindakan pengguna yang tidak dikenali dalam sistem komputer. Sistem keamanan komputer semakin dibutuhkan seiring dengan meningkatnya pengguna komputer saat ini. Keamanan komputer menjadi penting karena ini terkait dengan privasi, integrity, authentication, confidentiality, dan availability. Beberapa ancaman komputer adalah virus, worm, trojan, spam, dan lain-lain. Keamanan adalah suatu kondisi yang terbebas dari risiko. Beberapa hal yang menjadi kejahatan komputer terus dan terjadi dan cenderung meningkat yaitu meningkatnya pengguna komputer dan internet, meningkatnya kemampuan pengguna komputer dan internet, dan kurangnya hukum yang mengatur kejahatan komputer. Ada beberapa hal yang bisa menjawab diperlukannya pengamanan sistem komputer, yaitu perusak, penyusup untuk popularitas, dan pesaing. Kedua, jenis serangan. Kejahatan komputer adalah kejahatan yang menggunakan komputer sebagai media. Jenis kejahatan atau serangan yang bisa terjadi dikelompokkan menjadi 4. Pertama, keamanan fisik. 2, keamanan yang berhubungan dengan manusia. 3, keamanan yang berhubungan dengan data. 4, keamanan yang berhubungan dengan operasi. Adapun keamanan komputer yang meliputi 5 aspek yaitu kerahasiaan, keutuhan, keaslian, tidak ada penyangkalan, dan availability. Ketiga, keamanan yang berhubungan dengan informasi atau data. Dalam jaringan komputer, seorang pengguna dalam pertukaran informasi atau data harus memperhatikan keamanan data tersebut agar data tetap terjaga keamanan dan kerahasiaannya. Di antara ancaman keamanan data tersebut yaitu kebocoran, tampering, dan perusakan. Ancaman atau serangan yang bisa terjadi terhadap komputer yaitu virus, email virus, internet worms, spam, trojan horse, serangan brute force, stripping, spoofing, pincher, exploit, brute force, dan password cracking. Keempat, langkah-langkah keamanan komputer. Adapun langkah-langkah dalam keamanan komputer yaitu aset, analisa risiko, perlindungan, alat, dan prioritas. Kelima, mencegah terjadinya serangan pada komputer. Terdiri dari 4 faktor yang merupakan cara untuk mencegah terjadinya serangan komputer atau kebocoran pada sistem. Pertama, desain sistem. 2, aplikasi yang dipakai. 3, manajemen, dan yang keempat, manusia. Poin keenam, tips keamanan sistem terhadap virus, trojan, worm, dan spyware. Adapun tips pada keamanan sistem. Pertama, gunakan software antivirus. 2, blok file yang sering mengandung virus. 3, blok file yang menggunakan lebih dari satu file extension. 4,
Pastikan semua program terverifikasi oleh tim IT di unit kerja masing-masing. 5. Mendaftar ke layanan alter email. 6. Gunakan firewall untuk koneksi ke internet. 7. Up to date dengan software patch. 8. Backup data secara reguler. Dan yang ke-9, hindari booting dan floppy disk. Poin ke-7, kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Adapun kebijakan sistem keamanan pada komputer pengguna. Pertama, jangan download X12 file atau dokumen secara langsung dari internet. 2. Jangan membuka semua jenis file yang mencurigakan dari internet. 3. Jangan install game atau screensaver yang bukan asli dari OS. 4. Kirim file mencurigakan via email ke admin setempat untuk dicek. Dan yang kelima, sistem file dokumen dalam format RTF atau Rich Text Format, bukan dokumen. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.